Napas pertama kita, terus nanti napas terakhir. Selalu ada, tapi kapan ya terakhir kali Anda benar-benar sadar sama napas Anda sendiri? Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau bahas konsep menyadari napas. Kita lihat nih gimana sesuatu yang otomatis banget kayak napas bisa jadi semacam tombol reset yang keren buat kita. Sumbernya macam-macam, dari catatan spiritual Anda soal tasawuf, persaudaraan matahari, sampai ya riset ilmiah modern soal otak dan syaraf. Misi kita, bongkar gimana sih caranya sadar napas ini bisa benar-benar ngaruh ke tubuh, pikiran, emosi, bahkan jiwa Anda. Oke, kita mulai ya. Tepat sekali. Gini, napas itu kayak jembatan lah ya, antara dunia luar sama dunia di dalam diri Anda. Kalau lagi cemas, coba deh perhatiin. Napas pasti jadi cepet, dangkal gitu kan? Tapi pas lagi tenang, melambat sendiri, jadi lebih dalam. Nah, yang menarik seperti yang Anda sebut di salah satu catatan itu, ini jalannya dua arah loh. Jadi kalau kita sengaja atur napas, kita bisa balik mempengaruhi perasaan sama pikiran kita. Itu kuncinya. Menarik. Dari sumber Anda nih saya lihat ada dua cara pandang utama ya soal ini. Pertama, ada istilah nafas kesadaran. Ini kayaknya lebih terstruktur ya pendekatannya. Sering muncul di sufisme, psikologi gitu. Idenya itu melatih kesadaran pelan-pelan. Mulai dari sadar napas, terus lihat, rasa, gerak, jalan, ngongong, sampai hadir utuh. Tujuannya kalau di catatan Anda menuju takorup ya, kedekatan ilahi. Betul. Itu satu pendekatan. Nah, yang kedua, yang juga Anda catat itu, lebih ke menikmati napas. Ini pendekatannya lebih, reseptif gitu. Lebih fokus ke menikmati aja napas sebagai anugerah. Saat ini juga. Jadi bukan nyari koneksi, tapi lebih nyadar kalau koneksi itu ya udah ada. Kuncinya dirasa syukur tiap narik, tiap buang napas. Oh, jadi bedanya tipis tapi penting ya, antara mencari sama menyadari koneksi itu. Persis. Dan dua-duanya valid kok, tergantung mana yang lebih cocok aja buat Anda. Tapi ada satu hal penting nih yang ditekankan di semua sumber Anda, baik yang spiritual maupun yang ilmiah. Ini tuh bukan buat lari dari masalah atau dunia gitu ya. Justru sebaliknya. Tujuannya bawa kesadaran ini masuk ke kerjaan, ke interaksi sehari-hari. Istilahnya membumikan ajaran langit. Gitulah, spiritualitas yang nyata, yang berkontribusi. Nah, ini nih bagian yang, menurut saya paling bikin kaget dari materi Anda. Manfaatnya itu loh, luas banget ternyata. Oke lah, kita tahu napas bikin rileks, nurunin detak jantung, biasa itu kan. Tapi sumber Anda nyebutin juga dampak ke sensitivitas insulin. Itu kan penting buat gula darah ya. Sampai ke kualitas tidur juga disebut. Serius ini? Serius, betul banget. Secara fisik memang gitu. Nah, secara mental emosional juga nggak kalah penting. Ya jelas, buat ngurangin stres, cemas, itu udah pasti. Tapi riset yang Anda kumpulin itu nunjukin juga bisa ningkatin fungsi kognitif. Kayak kemampuan ambil keputusan, memori kerja. Bahkan ada studi yang menunjukin hubungan ke self-love, penerimaan diri. Keren kan? Luar biasa ya nyambungnya kemana-mana. Jadi napas ini kayak semacam tuas kendali internal gitu ya? Emosi bahkan pikiran Anda. Sains modern mulai bisa ngejelasin gimana caranya. Misalnya nih, ritme nafas Anda itu ternyata bisa bikin sinkron gelombang otak. Terutama di area yang penting buat emosi sama perhatian. Jadi napas itu kayak, neuromodulator alami buat otak. Wow, jadi napas bisa ngatur kerja otak langsung gitu? Iya, dan juga sistem saraf. Kalau napasnya pelan, dalam, apalagi pas buang napasnya lebih panjang dikit, itu kayak ngasih kode ke saraf vagus kita buat aktif. Nah, saraf vagus ini kan jalan tolnya sistem saraf parasimpatis. Mode istirahat dan pulih gitulah. Hasilnya, ya respon stres, lawan atau lari, jadi reda, hormon kortisol juga turun. Oke, masuk akal. Terus ada juga disebut soal HRV di catatan Anda. Apa itu? Oh iya, HRV. Variabilitas detak jantung. Heart rate variability. Ini bukan soal cepat lambatnya detak jantung ya, tapi variasi halus antar detaknya itu loh. Kalau HRV-nya tinggi, itu bagus. Artinya sistem saraf Anda fleksibel, adaptif, punya resiliensi. Dan latihan napas sadar yang konsisten itu udah terbukti bisa naikin HRV. Jadi ini kayak biomarker lah, penanda yang bisa diukur buat lihat tingkat kesejahteraan Anda.
Oke, konsep sama sainsnya menarik banget nih. Terus, sekarang gimana caranya biar Anda di rumah bisa ngerasain langsung? Di sumber Anda ada teknik praktisnya kan ya? Yang gampang gitu, napasan perut lah. Gampang kok. Coba deh, taruh satu tangan di dada, satu lagi di perut. Pas tarik napas, usahain perutnya yang ngembang. Dadanya diam aja, relatif ya. Terus pas buang napas, perutnya ngempis lagi. Coba aja 5-10 menit dulu. Kalau bisa sih, ya beberapa kali sehari. Oke, pernapasan perut ya. Nah, kalau pas lagi stres banget gitu, ada saran khusus nggak dari sumber Anda? Ada. Bisa coba teknik namanya extended breath. Napas yang diperpanjang hembusannya. Gampangnya gini, pas buang napas, bikin sedikit lebih lama durasinya dibanding pas narik napas. Misalnya, tarik napas 4 hitungan, buangnya 6 hitungan. Ini efektif banget buat nenangin sistem saraf, sama biar nggak hiperventilasi kalau lagi panik. Kedengarannya simple ya, tapi saya bayangin pas prakteknya, pikiran pasti suka kemana-mana ya, susah fokus gitu. Terus di materi Anda, bukan harus sempurna, tapi sadar aja tanpa ngejudge diri sendiri. Kalau pikiran melayang, dan itu pasti terjadi ya, sadari aja, oh lagi mikirin A gitu. Terus pelan-pelan aja, balikin lagi fokusnya ke sensasi nafas. Nggak usah marah sama diri sendiri. Mulainya singkat aja dulu, 3-5 menit cukup kok. Terus coba deh diintegrasiin ke kegiatan harian. Pas nunggu lampu merah, pas minum teh, pas jalan kaki, sadari nafas sebentar. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua sumber Anda ini, nafas yang sering banget kita cuekin ini ternyata jembatan yang kuat banget ya. Jembatan antara sains sama spiritualitas, antara badan sama pikiran Anda. Ini kayak akses langsung buat ngaruhin kondisi internal Anda secara menyeluruh. Dan penting buat diinget, akses ini tuh selalu ada sama Anda. Kapan aja, di mana aja. Nggak perlu nunggu momen spesial atau tempat khusus. Cukup berhenti sebentar, kembali kesadaran napas Anda sebentar aja. Mungkin 3 tarikan napas, itu udah bisa bikin beda loh. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah ya. Kalau cuma dengan nyadarin napas aja kita bisa mengaruhin banyak hal dari gelombang otak sampai rasa syukur, kira-kira apa lagi ya aspek-aspek otomatis lain dalam diri Anda yang sebenarnya bisa banget Anda pengaruhi dan sadari kalau Anda mau meluangkan waktu sedikit aja buat benar-benar merhatiin. Sesuatu buat direnungkan.